5 tahun bercerai dari mantan personil boyband hits Irwan Chandra, rupanya tak serta-merta membuat Monique Octaviana leluasa lepas dari bayang-bayang Irwan. Di tengah kesibukannya mengasuh kedua buah cintanya dari pernikahan dengan Irwan, kemarin ditemani 3 pengacaranya, Monique justru harus berjibaku di kantor kepolisian guna mengklarifikasi tuduhan mantan suaminya itu terkait kekerasan terhadap buah hatinya. Kepada awak media usai diperiksa pihak penyidik, Moah demikian Monique Karib disapa dengan tegas membantah semua tudingan sang mantan. Kejadiannya adalah saya mendidik ya, bukannya memukul yang seperti laporan yang ada di laporan gitu. Jadi gini, anak-anak itu udah 2 hari nggak makan, 2 hari nggak makan, terus saya beri peringatan. Ya seperti itulah, ya gimana sih suatu kewajiban orang tua, apalagi kewajiban seorang ibu melihat anak nggak makan gimana gitu loh kan. Jadi saya ya bertindak sewajarnya sebagai orang tua aja gitu. Oke, yang tahu cuma Tuhan sama Moa. Tapi setahu saya sih nggak mungkin. Saya kenal Moa udah lama, dan kalau segitu kasarnya kepada anak-anak itu kelihatan. Seharusnya lihat Moa pasti takut. Kok lihat Moa dia senang, dia nggak mau lepas dari Moa, tidur harus bareng sama Moa. Kalau saya dulu sih sama papa saya pengalaman saya pribadi, papa takut. Saya lihat papa saya mau kencing loh. Sampai segitunya. Papa pulang saya sembunyi kamar karena saya takut sama papa. Ternyata saya baru flashback, memang saya bandel. Baik, malah happy-happy aja hidup sama saya. Perempuan berwajah oriental ini sendiri bingung mengapa mantan suaminya bisa setega itu menudingnya telah melakukan kekerasan. Padahal selama ini Moah lah yang merawat dan membiayai hidup kedua buah hatinya tanpa bantuan Irwan. Klarifikasi bahwa semenjak saya menikah, alasannya ya saya juga nggak tahu, cuman menurut dia sih ada orang tua saya yang lebih mampu untuk membiayai, dan menurut dia itu tanggung jawab orang tua saya karena dia lebih mampu gitu intinya. Irwan sendiri sampai saat ini cenderung menghindari dari awak media. Bahkan saat kemarin kami sambangi ke apartemen miliknya di kawasan Jakarta Selatan, Irwan tak terlihat warawiri di seputar apartemen miliknya. Jika benar selama ini Irwan tak pernah menafkahi Moah dan 2 buah hatinya, lantas mungkinkah itu dilakukan karena api cemburu yang masih bersarang di dadanya? Apalagi 2012 silam saat Palu Hakim resmi memutus cerai Irwan dan Moah, saat itu santer tersebar jika perceraian keduanya dilatari oleh adanya pihak ketiga yang tak lain teman Moah semasa sekolah dan teman satu grup band Irwan sendiri, yaitu Lee Jeong Hun, pria berdarah Korea yang juga sudah keluar dari boyband hits. Kepada tim kami, Lita menyangkal jika ia selalu menjadi orang ketiga, apalagi di saat-saat Moah tengah dilanda prahara biduk rumah tangganya dengan Irwan. Waktu manajer sama Moa kan memang minta jangan dong explore. Saya juga memang malas juga waktu itu ya. Kalau bilang orang ketiga boleh, silakan ngomong orang ketiga. Memang saya selalu ada di pihak itu ya. Dan juga saya mendengar curhatnya Moa setiap hari, memang ada kekerasan rumah tangga, ada fotonya nunjukin. Saya juga waktu itu dia luka curhat sama saya. Waktu itu saya sangat melarang karena kasihan anak. Kamu divorce, kasihan anak. Sebenci-bencinya, nggak bahagianya tetap demi anak dong, jangan. Tapi semakin hari saya melihat ya, akhirnya ya udah, kalau kamu itu keputusan kamu, selama saya bisa bantu saya akan bantu, tapi kalau selama saya nggak bisa bantu, saya nggak bisa bantu. Makanya selalu berusaha tampingin dia, makanya selalu jadi orang ketiga kan. Tapi punya sahabat, kita punya orang yang kita sayangin dilukai terus, masa kita nggak mau dampingin? Saya nggak usah cewek, cowok aja teman saya, dia sakit, saya sampai cari semua, kirim 3 orang cari dia, posnya di mana, cari, ternyata dia sakit itu salah satu teman doang, saya segitunya. Sebenarnya dia melontarkan ancaman itu kepada anak saya, dia memberitahukan ya kepada anak saya yang paling besar kalau nanti ya Dedi mau cari bukti untuk supaya mami di penjara. Intinya buat saya itu hal yang itu sangat mengganggu psikologi anak, karena itu nggak pantas untuk anak dengar seperti itu. Dan ada juga dia selentingan berkata bahwa ya nanti kita cari bukti supaya Lee sendiri deportasi. Apa hubungannya? Kan nggak ada hubungannya sebenarnya gitu loh.
Lee juga merasa heran mengapa Irwan masih kerap mengganggu kehidupan Moah. Padahal jika rasa cemburu pada Moah itu masih kuat digenggam Irwan, mengapa Irwan tak menunjukkan iktikat baiknya pada Moah? Lantas benarkah Irwan masih dendam pada Moah dan Lee? Saya kan cowok, dia juga cowok. Kalau kita cemburu, tutup poin aja. Dia boleh kok datang ke saya ngomong. Jika kita cemburu, setahu saya yang orang normal, kita cemburu ingin kembali. Kalau kita nggak ada niat kembali sama mantan kita, nggak perlu cemburu sama yang pacar baru dong. Pernah, saya tahu memang kan saya udah kenal lama sama Lee itu udah lama. Justru sebelum saya married sebenarnya. Nggak tahu nih. Nggak tahu. Meski berencana nikah tahun ini dengan Moah, Lee bahkan mengaku rela memupus impiannya jika keduanya ingin kembali. Tapi mengapa justru apa yang dilakukan Irwan berbanding terbalik dengan apa yang diharapkannya? Kalau memang itu dia cinta tulus, Moah juga cinta tulus, nggak apa-apa. Saya mundur nggak apa-apa kok. Saya silakan, saya support. Bahkan mereka mau kembali, saya akan nyanyi kok khusus untuk mereka yang untuk wedding kembali, ya nggak apa-apa. Itu memang kebahagiaannya Moah sama Irwannya. Tapi kalau enggak, jangan mengganggu Moah gitu. Udah cerai, tapi malah berseteru. Ya emang kalau soal anak emang kadang sensitif ya James ya? Pastinya, dan juga orang tua kan tentunya memiliki cara masing-masing untuk mendidik anaknya. Tapi ini kan pasti juga merupakan tuntutan dari Irwan Chandra kepada Monique begitu kan ya. Tapi kenapa kok Irwannya tidak menampakkan diri gitu dan malah mungkin kabur tadi ketika mungkin dicari oleh media dari kita sendiri gitu kan ya untuk meminta pernyataan dari Irwan yang menuntut kepada Monique yang dikabarkan mendidik anaknya dengan cara yang keras. Tunggu gitu. deh, tadi kamu ngomong anak. Emang kamu udah punya anak? Belum sih, tapi kan mungkin nanti ke depannya Ya gitu udah, persiapan ya dari udah. sekarang. Tapi tadi tuh Ovi tuh terenyuh. Terenyuh, Lee. kenapa emang Lee ya? tadi sampai bilang kalau ya udah kalau memang masih cinta ya udah balik aja. Kayak Itu berarti gentleman salah satu, banget, iya James. dong, contoh gentleman zaman sekarang kayak Lee itu tadi. Dan mungkin kalau untuk Monique sendiri nanti ketika memang udah selesai gitu kan ya. Selesai apa Udah maksudnya? selesai permasalahannya dengan Irwan dan kita berharap juga cepat selesai ya. Mungkin bisa memilih laki-laki yang tepat untuk dia. Kayaknya untuk udah siap, anaknya kayaknya juga. udah siap untuk Lee udah menikahi. siap. Tapi Iya. kalau yang mantannya cemburu, dia siap untuk menyerahkan. Itu kan gentleman banget, James. Iya.